Oke, hari ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship atau motivasi wirausaha. Apa sih yang bisa membedakan antara wirausaha dengan penjual? Nah, selama ini yang kita tahu bahwa melakukan usaha itu adalah dengan menjual produk. Padahal tidak sesederhana itu. Menjadi seorang wirausaha itu harus memiliki sifat, sikap, jiwa, dan kemampuan proaktif dalam menciptakan sesuatu yang baru. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah melihat bahwa ada orang orang jualan telur gulung, kemudian dia jualan cilok, atau mungkin jualan baju, yang tujuannya adalah hari ini menjual, kemudian hasil jualannya itu digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, itu merupakan sikap dan jiwa sebagai seorang penjual, belum sebagai seorang entrepreneur. Nah, makanya untuk menjadi seorang entrepreneur atau memiliki usaha yang besar itu harus memiliki bahan bakar berupa inti motivasi, yaitu dorongan internal untuk bertindak. Dia harus ulet, dia harus penuh semangat, kemudian dia juga harus kritis, melihat bagaimana eh, potensi yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ada faktor penarik, kemudian juga ada faktor eh, pendorong, di mana harus ada keinginan mandiri. Kemudian ada realisasi diri, kemudian ada visi untuk mengeksploitasi peluang pasar baru. Nah, kemudian ada lagi yaitu dampak strategisnya adalah jauh lebih kuat dalam mendorong niat berwirausaha jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar jualan hari ini, kemudian hasil dari jualan itu digunakan konsumsi sehari-hari, tetapi bagaimana supaya jualan hari ini itu bisa untuk mengembangkan usaha, bisa mendapatkan pendapatan yang banyak, kemudian bisa menggaji karyawan, kemudian bisa ekspansi dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada dorongan dari diri sendiri itu adalah kondisi yang terpaksa. Bisa jadi dia sebagai pengangguran atau mungkin dia sudah bekerja tapi dia tidak merasa puas dengan eh, lingkungan pekerjaannya atau sekedar kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, dampak strategisnya adalah fokus pada kelangsungan hidup jangka pendek, kemudian secara psikologis keseringkali meningkatkan persepsi terhadap risiko kegagalan. Nah, kemudian eh, ini ciri-cirinya untuk wirausaha sukses adalah grup strategi, tahu apa itu bisnisnya dia, posisinya, kemudian dari dia tahu posisinya, kemudian bisnisnya berupa apa, dia memiliki sikap yang tepat, kemudian dia juga punya strategi bersaing. Nah, untuk operasionalnya, dia punya dasar manajemen, kemudian manajemen waktu, kemudian juga patuhan regulasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada grup sumber dayanya, ada modal yang cukup, kemudian ada keuangan yang efektif, kemudian ada manajemen SDM dan kepuasan pelanggan. Nah, apa sih yang membedakan antara startup dengan bisnis konvensional? Kalau startup itu fokusnya pada inovasi, teknologi, disruptif, mencari model yang bisnis yang scalable. Kemudian skalabilitasnya adalah cepat berkembang secara eksponensial. Nah, pendanaannya bisa dengan venture capital atau juga bisa dengan angel investor. Tujuan akhirnya adalah dominasi pasar skala besar, kemudian IPO atau akuisisi. Sedangkan kalau bisnis konvensional itu hanya fokus pada produk dan jasa yang sudah ada. Model bisnisnya pun eh, yang mapan dan jelas. Kemudian skalabilitasnya adalah pertumbuhan bertahap, linear, kemudian juga lebih lambat. Nah, pendanaannya bisa modal sendiri, pinjaman bank atau koperasi. Kemudian juga tujuan akhirnya adalah keuntungan stabil dan berkelanjutan usaha jangka panjang. Nah, kemudian pengembangan saatnya yaitu yang pertama dari ide dulu, jadi merancang ide bisnis dan riset pasar awal, kemudian mengidentifikasi masalah dan solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah validation, yaitu pengembangan prototype.
Kemudian yang selanjutnya adalah early growth, yaitu adalah peningkatan metrik jumlah pengguna secara konsisten dan pencarian pendanaan investor awal. Yang selanjutnya adalah scaling, yaitu adalah memperluas jangkauan pasar secara eksponensial, mengoptimalkan unit ekonomi dan efisiensi operasional. Kemudian yang kelima adalah maturity, adalah model bisnis mencapai stabilitas penuh, siap untuk ekspansi global, agresif, dan proses IPO. Nah, kita juga harus memetakan hambatan bisnis. Untuk faktor internalnya adalah pengelolaan manajemen tidak efektif, kekurangan modal, masalah kualitas SDM, dan stagnasi inovasi. Sedangkan untuk faktor operasionalnya adalah gangguan rantai pasok, kemudian kegagalan mengadopsi perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Untuk faktor eksternalnya itu ada persaingan pasar yang ketat, pergeseran tren konsumen yang cepat, ketidakstabilan ekonomi makro, dan regulasi pemerintah. Kemudian, eh, bagaimana supaya bangkit dari kegagalan? Prinsip dasarnya adalah kegagalan bukanlah akhir yang fatal, melainkan titik balik esensial untuk kalibrasi ulang dan belajar. Fase yang pertama yaitu adalah emosi dan energi, yaitu adalah terima emosi negatif secara rasional, lalu ambil jeda istirahat untuk memulihkan energi fisik dan mental. Yang selanjutnya adalah analisis, yaitu evaluasi objektif, bedah akar penyebab kegagalan tanpa bias emosional. Apakah masalah terletak pada keuangan, pemasaran, atau manajemen produk? Kemudian yang ketiga adalah susun ulang rencana bisnis matang, lakukan pivot model bisnis jika perlu, dan manfaatkan digitalisasi atau teknologi untuk efisiensi. Nah, kemudian eh, kita juga harus membangun jiwa wirausaha sejak dini. Yang pertama, yaitu kita harus mengenali minat anak, ajarkan rencana bisnis secara mikro, dan beri tantangan real, contohnya menjual kerajinan tangan dan sederhana. Nah, ini juga memiliki manfaat fundamental, yaitu adalah menanamkan pola pikir problem solving, kemandirian finansial, tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang kuat. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus kesuksesan, ada Hamzah Izul Haq, yaitu memulai inisiatif bisnis sejak SD, memupuk insting komersial hingga sukses mengelola franchise bimbingan belajar di usia 18 tahun. Nah, kemudian eh, sintesis untuk roda gila wirausaha produktif, yaitu adalah produktivitas yang menerapkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas tinggi secara konsisten dalam setiap proses operasional harian. Kemudian ada ekosistem dukungan, yaitu memanfaatkan pendampingan ahli, bimbingan konsultasi, serta akses strategis ke institusi keuangan untuk modal. Kemudian adaptasi dinamis, merespon perubahan teknologi dan pasar, tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan bakar proaktif untuk inovasi. Nah, kesimpulannya adalah kesuksesan wirausaha bukanlah kebetulan, melainkan hasil adaptasi proaktif terhadap dinamika bisnis dan didorong oleh mentalitas tangguh dan eksekusi terukur. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memiliki banyak sekali studi kasus ya mengenai startup, bahwa yang kita lihat selama ini banyak sekali startup yang mulai sukses. Contohnya ada Gojek yang dulunya dia adalah startup yang awalnya hanya usaha sederhana, kemudian dia memiliki banyak mitra, entah itu mitra driver ataupun mitra resto. Nah, ini akan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan sekitar, karena bedanya penjual dengan startup adalah kalau penjual ya dia hanya berpikir bagaimana dia bisa makan sehari-hari. Tapi startup adalah bagaimana supaya dia bisa membuat sistem sehingga sistem ini bisa dilakukan oleh orang lain meskipun sang pemilik awalnya ini tidak berada di situ. Intinya adalah kita sebagai mahasiswa itu jangan hanya berpikir saya pengen jualan makanan, tetapi bagaimana supaya bisa membuat sistem sehingga ketika nanti membuat usaha itu bisa meng-hire banyak orang, dan kita posisinya adalah sebagai owner gitu ya, sebagai owner, sebagai bos, sebagai orang yang mengontrol
banyak orang, jadi tidak hanya sekedar usaha saja. Oke, baik, cukup sekian materi mengenai motivasi wirausaha. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian.